Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman calon programmer di channel programmu. Baik, setelah di video sebelumnya kita sudah membahas tentang cara mengambil data, cara mengkonekkan ke Google Drive, dan cara nampilin data ya. Di video kali ini kita akan membahas tentang data preparation ya. Apa sih artinya gitu kan? Kita akan bahas di video kali ini. Jadi siapkan device-nya. Mari kita coba tentang data preparation. Nah, oke. Oke ya, data preparation ya. Poin pembelajarannya kita itu akan belajar tentang data type conservation, filter, sorting, sama duplicate and missing value. Ya. Jadi kita itu dalam data type ya atau tipe data itu kita itu perlu data type conversion ya, untuk memperbaiki tipe datanya gitu. Kadang ketika kita import data itu sama Python tuh dibacanya berbeda ya, seperti misalnya apa ya, tanggal ya gitu. Biasanya perlu kita ubah menjadi format datetime biasanya gitu ya. Jadi kita perlu menyesuaikan tipe datanya gitu ya, karena biasanya ada beberapa tipe data yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan kayak gitu. Nah, jadi kita perlu data type conservation dulu. Kemudian ada filter ya, filter misalkan kita mau filter di kategori tertentu kayak gitu, itu bisa. Terus sorting ya, sorting yang terbesar ke terkecil atau sebaliknya. Dan kemudian ada duplicate and missing value ya, kita harus cek apakah ada duplicate atau data yang hilang ya, ada nggak sih gitu. Jadi ketika ada data duplicate kita tuh harus ngapain ya. Nah, kita akan bahas itu ya. Nah, di konversi tipe data ya, kita bisa mengkonversi beberapa tipe data teman-teman ya. Di sini ada dua cara konversi ya, bisa dengan as-type sama to-type ya. Misalkan dengan cara as-type ya, as-type integer atau kalau number ya. Terus ada boolean ya, terus ada str untuk string. Nah, begitu juga dengan to type ya. Jadinya nanti numeric underscore to underscore numeric ya, to string ya, to datetime gitu ya, perlu kita ubah gitu ya. Nah, terus kita ada cek nilai data juga ya. Jadi di video kali ini kita harus ngecek dulu untuk melihat nilai ya dari datanya itu apa aja ya. Misalkan di sini ada tahun rilis ya. Nah, kita pengen tahu kira-kira eh, tahun yang muncul ya di dalam kolom itu ada apa aja misalkan gitu. Terus ada filter ya. Di sini filter misalkan kita pengen em, memfilter berdasarkan kategori tertentu ya. Kalau di sini ya kita ambil contoh, kita filter berdasarkan ownership ya, dimana ownershipnya ini Marvel Studio ya. Ya, jadi di sini nanti sama dengan Marvel Studio. Nanti akan dicek mana aja yang dari Marvel Studio gitu. Biasanya kalau memang benar itu bernilai true ya, kalau salah false gitu. Tapi kalau misalkan nggak pengen dari Marvel Studio tuh bukan pakai sama dengan, tapi pakai tanda seru sama dengan gitu ya. Bahkan di sini di filter kita bisa pakai or ya, dan sama atau ya, or dan and ya gitu. Ya, kita akan coba nanti ya. Kita akan coba pelan-pelan untuk aritmatika logika gitu ya. Nah, terus ada sorting ya. Sorting kita bisa nge-sort. Di sini saya sorting berdasarkan budget ya. Budgetnya kira-kira siapa yang paling tinggi, ya udah kita pakai ascending gitu misalkan. Kalau ascending kan dari kecil terbesar ya. Nah, nanti kalau true ya itu dari kecil terbesar, tapi kalau false dari besar terkecil ya, atau descending gitu. Kemudian untuk duplikasi data ya,
Kalau di Excel kita bisa find and replace ya, bisa itu begitu. Nah, tapi kalau datanya banyak gimana kayak gitu kan. Nah, kalau di Python kita juga bisa ya, misalkan menghitung jumlah data yang duplikat gitu. Di sini pakai duplicate dot sum ya untuk mencari ada berapa sih data yang duplikat kayak gitu. Terus untuk menghapus data yang duplikat kita pakai drop ya, drop duplicate. Untuk mengidentifikasi data yang duplikat itu pakai duplicate keep sama dengan false gitu. Kalau untuk data yang hilang gimana ya? Kalau untuk data yang hilang kita pakai isna ya, isna atau isna gitu ya, tinggal disebut gimana lah. Jadi misalkan saya punya variabel ya, release movie ya, isna.sum gitu ya, untuk mencari data yang hilang ya di release movie misalkan ya, isna.sum menghitung data yang hilang. Terus fill na ya, artinya data yang hilang itu ya bisa kita isi gitu. Misalkan data yang hilang kan biasanya nol atau memang enggak, emang kosong atau gimana gitu kan. Misalkan kita isi jadi tidak ada data misalkan, nah itu juga bisa. Kalau menghapus baris tersebut juga bisa pakai drop na gitu ya, menghapus data hilang ya. Nah, nanti kita akan mencoba kasus ya, menampilkan 10 film yang telah dirilis ya, dan diurutkan berdasarkan budget tertinggi, dan menampilkan film-film Marvel yang PES 5 ya, PES 5 gitu. Nah, oke. Di sini saya sudah punya data teman-teman ya. Saya sudah punya data. Tapi sayangnya datanya ini sudah saya ubah ya sebelumnya. Jadi mungkin saya ubah lagi deh kayaknya. Sebentar ya, saya cek dulu. Marvel. Kita coba dulu deh ya. Kita coba dulu aja. Apakah datanya corset atau enggak? Oke. Yang pertama nih, ya misalkan di data preparation dulu, kita ubah dulu ya. Kita ubah dulu data tipe data yang kurang cocok ya. Kalau kita cek ya di sebelumnya, kita cek di atasnya deh ya, bagian info ya, movie.info gitu ya. Kita cek ya, kira-kira apa sih yang belum sesuai gitu ya. Nah, di sini ada yang belum sesuai, yaitu di release year ya, masih pakai int ya, padahal kita mau pakai date time gitu ya. Nah, kalau di sini lihat movie object oke, release date Monday juga oke ya, nggak apa-apa. Terus ownership object ya, domestic, box office ya, angka-angka float ya, dibaca gimana ya. int object ya, insya Allah ini udah sesuai ya, insya Allah. Tapi nanti silakan teman-teman cek lagi ya, kira-kira tipe data apa yang belum sesuai gitu. Nah, terus karena tadi datemnya belum sesuai ya, nah kita coba dulu jalankan movie data release date ya. Kita mau melihat release date yang ada di movies ya, di variable movies. Nah, kalau teman-teman masih bingung ya, movies data itu apa gitu. Movies data itu adalah variable yang kita buat ya. Kita buat sebelumnya tadi. Ya, yang ini. Yang atasnya lagi, maaf. Ini movies data. Nah, ini ya. Kita membuat variable movies data di mana movies data itu menyimpan data Marvel box office.csv. Gitu, oke. Kita kembali lagi. Ya, kita ubah dulu tuh karena tipenya objek ya, kita ubah dulu menjadi date time ya. Jadi movies data release date ya, movies data release date sama dengan PD ya. Kita ambil dari pandas. Itu date time ya. Karena kita mau mengubah ke date time. Nah, yang diubah apa? Yang diubah adalah movie underscore data release date. Kita jalankan. Ya, udah berhasil ya. Ini juga sudah saya tambahkan komennya. Ya, kita cek. Udah berhasil. Ya, udah berhasil ya, release date ya. Kalau kita hapus, nah ya, udah sesuai. Sebelumnya kan seperti ini nih ya, sekarang udah sesuai ya, date time gitu. Kemudian di sini ada unique ya, tadi kita sudah membahas tentang unique ya, unique, data unique
ya, untuk mengecek nilai apa aja yang ada di data ini ya. Misalkan dari tahun ya. Oke, misalkan dari ownership deh. Kira-kira filmnya Marvel itu yang dibuat sama siapa aja sih gitu ya. Oh, ternyata sama Marvel, Sony, dan lain-lain ya. Ada 5 ternyata ya. Gitu. Misalkan kalau misalkan mau mencari jumlahnya ya, kita pakai n unique ya. Ada n di belakangnya. Kalau n release years ya yang tadi itu, kalau kita jalankan kayaknya ada banyak ya. Ada 24 ya. 24 tahun gitu. Oke, ini saya kembalikan lagi aja biar gak bingung ya. Terus ini tadi ya yang mau video. Nah, sekarang tadi ya kita mencari yang namanya filter ya. Saya pengen mengolah data yang kira-kira film Marvel yang dari Marvel Studio ya, karena mungkin kita mau mencoba MCU ya. MCU itu kan Marvel Cinematic Universe ya. Ya nggak sih? Oh ya, Marvel Cinematic Multiverse. Ya nggak sih ya? Yang MCU lah intinya ya. Kita mau mencari yang MCU gitu misalkan. Kan ada PS-PS-nya tuh kalau MCU tuh. Ya ini bagi teman-teman yang tahu Marvel mungkin paham ya. Oke, movies data, kita mau mencari yang ownership-nya itu Marvel Studio. Oke, kita jalankan. Ternyata ada banyak ya. Nah, kalau misalkan kita pengen mencari yang berdasarkan tahun, ya udah ya 2022 misalkan ya. Release year. Misalkan kita mau cari yang 2022 ada nggak gitu ya. Nanti tinggal dicari aja. Gitu ya. Kalau misalkan belum nemu, kita nanti akan pakai sort ya habis ini. Nah, misalkan kita cek lagi ya, movies data info, kayaknya udah berubah nih ya, date time ya udah berubah, release date-nya. Kemudian, nah, misalkan saya mau pakai, ingin mencari data ya, ingin mencari data movie apa aja ya yang dari Marvel, yang rilis tahun 2008 ya, dan yang dimiliki oleh Marvel Studio misalkan. Ya udah berarti movie data release year sama dengan 2008 dan ya kita pakai operator dan ownership-nya itu Marvel Studio. Kalau kita jalankan ya udah, maka film ke satu dan kedua 0 dan 1 itu bernilai true ya, artinya dua film ini itu uh, ternyata rilis tahun 2008 ya, Iron Man sama Hulk ya dari Marvel Studio. Tetapi ya kalau kita pakai atau ya, atau itu seperti ini ya. Ini tuh namanya apa ya yang garis lurus itu ya. Kalau di saya mungkin di keyboard teman-teman ada yang di sebelah angka satu ya. Kalau di saya di bawah backspace ya, macam-macam. Nah, kalau atau artinya selama salah satu nilai itu benar maka bersifat true ya. Jadi kita menggunakan logika ya, logika matematika and dan or logika. Mohon maaf ya agak batuk. Sebentar, saya carikan nih ya, saya carikan ya and or ya. Jadi kalau false bernilai false atau nol ya. Jadi satu itu true, nol itu false. Jadi kalau salah satu nilai itu salah, berarti outputnya akan salah ya. Kalau benar semua baru true ya atau benar. Nah, berbeda dengan or ya atau ya or atau gitu. Selama maaf ya sedang batuk. Selama salah satu nilainya itu benar ya, maka nilainya akan true ya. Kalau salah semua baru false ya. Itu juga berlaku di sini teman-teman ya. Nah, selama salah satu nilai ini terpenuhi, maka nilainya akan true ya. Gitu. Nah, oke. Misalkan kita ingin mengolah data yang dari Marvel ya. Kita ingin mengolah data yang ownership-nya itu Marvel Studio misalkan. Oke.
kita bikin variabel teman-teman ya. Kita bikin variabel Marvel 2008. Kalau di sini saya beri nama Marvel 2008. Tapi kalau teman-teman boleh silakan pakai apapun. Ya. Saya setting variabel ini itu berisi tentang movie dari Marvel Studio. Gitu aja intinya. Sebenarnya tanpa ini pun juga bisa ya, tanpa ini pun bisa sebenarnya. Oke, kita cek nih, kita cek ya. Di Marvel 2008 itu ada apa aja ya? Ternyata sini ada sekitar 34 ya, 34 data. 34 row soalnya di sini ya. Ternyata itu di 34 film yang dari Marvel Studio gitu. Oke. Nah, misalkan kita pengen meng-sort ya. Nah, ini kita sorting ya. Kita sorting berdasarkan budget misalkan. Kira-kira budgetnya yang paling tertinggi siapa? Yang paling terendah siapa? Ya udah kita jalankan. Kita cek ya, ternyata yang paling terendah itu Punisher ya. Tapi kalau kita mau yang tertinggi, kita ganti false ya atau descending itu. Data yang paling budgetnya tinggi adalah Avenger Endgame ya. Ya memang Endgame itu memang cukup ini ya, memang cukup mahal. Atau kita kasih ini, kita kasih heating dulu. Heating. Kita ambil 5 data aja dulu ya. 5 tertinggi deh. Nah, ternyata berapa budgetnya? Budgetnya di sini sekitar berapa nih ya? 400 404 berapa sih ini? 123 123 ya 400 juta dolar ya, sekitar itu ya. Gitu ya, budget tertinggi ya dari Avenger. Tiga-tiganya ternyata yang tertinggi. Ya mungkin CGI-nya memang cukup banyak ya, jadi cukup besar ya. Gitu ya. Nah, misalkan kita mau sorting lagi berdasarkan release year. Nah, kita cari tahu yang terbaru itu apa gitu ya. Nah, yang terbaru itu 2023 ya. Jadi tahun kemarin ya. Kalau sekarang, kalau di saya ya yang saat video ini dibuat 2024 kemarin sudah rilis Ant-Man ternyata. Itu. Gitu ya teman-teman ya. Nah, kemudian kita membahas tentang duplikat ya, duplicated ya. Di sini ya, di sini eh, ada berapa data duplikat sih kira-kira gitu. Oh, ternyata nol ya di dalam movie ya, ternyata nol gitu ya. Tapi kalau misal oh ya, karena ini datanya masih sedikit ya teman-teman ya. Kalau datanya banyak mungkin akan ada data duplikat ya, mungkin ada. Tapi di sini karena karena datanya cuma 66, jadi ya nggak terlalu banyak ya. Jadi eh, aman ya. Tapi kalau di sini ya, kalau di sini ternyata nggak ada data duplikat ya. Kalau kita hapus, ya kan subsetnya itu dihapus pun bisa atasnya nih. Jadi ini tak siapkan dua kode ya. Yang satunya itu untuk mencari data duplikat, yang bawahnya ada data duplikat pada movie ya. Kalau ini data duplikat untuk semuanya ya. Kalau ini kan untuk kolom movie doang ya. Misalkan kali aja ada film-film yang remake ya. Biasanya kan Superman misalkan ya. Superman kan judulnya sama kayak gitu. Nah, pakai data duplikat ternyata kosong ya. Ya udah ya. Tapi kalau misalkan ingin menghapus duplikat ya udah movie data drop duplicate ya in place true ya. Misalkan teman-teman mau menghapus data duplikat. Nah, ini kan di variabel movie data. Sedangkan kita sudah membuat tadi variabel Marvel ya, Marvel 2008 nih gitu. Ada nggak? Oh, ternyata nggak gitu ya. Karena misalkan kita ingin mengolah yang MCU doang gitu ya, misalkan. Nah, terus kita melihat nih di data ini ya, di datanya Marvel 2008, kira-kira apa aja yang missing value ya. Ya udah kita pakai Marvel ya, Marvel 2008 isna.sum ya untuk mencari data missing value gitu. Ada nggak yang kosong gitu. Nah, setelah kita cek ternyata ada satu doang nih ya, yang paste doang ya. Mungkin mungkin belum masuk atau gimana gitu. Nah,
Tapi kalau misalkan teman-teman punya data yang banyak sekali, pasti biasanya itu akan ada data kosong ya. Tapi belum tentu juga sih ya. Nah, biasanya kalau data kosong itu ya, kalau misalkan presentasinya cukup tinggi, maka data kosong itu bisa kita isi ya. Kita pakai fill NA ya yang kita bahas sebelumnya. Nah, kalau misalkan eh, datanya itu yang kosong itu banyak ya. Ya, biasanya itu kita isi data tersebut ya. Misalkan pakai apa ya? Pakai teks belum ada data atau belum update atau apapun lah ya. Itu misalkan. Tapi kalau persentasenya kecil ya, ya bebas ya mau kita tambahkan. Kita isi data default atau gimana itu bebas ya. Gitu. Misalkan data foto ya, data fotonya kosong ya udah kita kasih nama profile.jpg gitu aja. Bisa ya. Nah, ternyata di sini page-nya itu ada satu tuh yang kosong ya. Kalau kita cek ternyata ada satu ya yang N ya, yang none ini ya. Yang semuanya itu ada P1 2 3 4 5, yang terakhir enggak gitu. Ya udah nih, misalkan kita pengen ngefill ya, ngeisi data kosong tersebut ya biar enggak kosong, biar enggak nol. Ya udah kita bisa mengisi ya pakai Marvel ya, Marvel Paste ya, karena kan kita mau mengisi yang ada di Paste ya. Marvel Paste fill NA before. Kalau saya tak kasih nama before ya, karena mungkin itu nggak masuk ke paste-nya Marvel misalkan ya, atau kita isi default gitu aja deh. Misalkan aja ya default ya. Kalau kita jalankan lagi maka akan berubah before tadi ya. Terus kemudian tadi ada contoh kasus ya teman-teman ya. Kita ada contoh kasus, kita pengen menampilkan 10 film yang telah dirilis berdasarkan budget tertinggi sama ingin menampilkan film-film Marvel yang PES 5 gitu. Nah, ya udah kita kan udah nyebut tuh tadi tuh ya, film-film Marvel ya, Marvel 2008 ya, variable yang kita buat. Terus short value ya, jadi coding untuk menulis untuk mengsorting ya itu pakai short value ya, dalam kurung by budget ya, dan pastikan teksnya itu besar kecil itu sama teman-teman ya, karena kalau misalkan besar kecilnya beda itu nggak terdeteksi gitu ya, jadi cukup case sensitif. Nah, ini error ya, karena besar kecilnya itu berbeda ya nama kolomnya ya, jadi nama kolomnya besar kecilnya harus sama gitu ya. Kita ascending false ya, misalkan mencari 10 data tertinggi. Oke, kemudian kita pengen menampilkan film-film Marvel yang PES 5 gitu ya. Nah, kalau di sini ya, di sini kita cukup ambil PES-nya doang ya. Berarti variable Marvel ya, karena kita cuma mencari yang Marvel Studio doang. Ya, Marvel 2008 PES-nya itu 5 misalkan. Ya udah kita jalankan aja. Nah, muncul nih ya yang ternyata PES 5 ya, atau PES setelah endgame lah ya gitu. Nah, nanti silakan teman-teman dalam mencoba coding ini silahkan bisa diketik ulang ya. Kalau saya ini kan tinggal saya run doang gitu ya. Saya jalankan doang gitu. Ya, karena takutnya kalau ngoding dari awal ya, takutnya videonya terlalu lama gitu ya. Jadi ini saya jelaskan doang ya, bahwa misalkan kalau mau mencari sort ya, ya udah sort value by apa ya, ascending true misalkan. Ya, jadi saya jelaskan seperti itu. Nah, bahkan di setiap baris ya, hampir di setiap baris itu saya kasih eh, komen ya, saya kasih komen ya biar teman-teman nggak bingung gitu ya. Tapi kalau bingung nanti teman-teman bisa tanya ya, bisa lewat komentar, bisa lewat Discord atau manapun lah ya, gitu ya. Jadi seperti itu teman-teman ya, kita membahas tentang data preparation ya. Ada data tipe ya, atau tipe data tadi kita ubah dulu tipe data yang sesuai. Terus ada filter ya, kita filter berdasarkan kategori ya. Kalau di sini tadi case-nya adalah
kita ngefilter berdasarkan yang Marvel Studio doang tadi ya. Ya atau yang 2028 ya. Makanya saya beri nama Marvel 2028 gitu. Terus kita sorting ya, kita sorting di sini bisa berdasarkan budget ya atau berdasarkan apapun. Ascending true berarti kalau true dari kecil ke besar ya, kalau false berarti dari besar ke kecil gitu. Ya. Jadi silakan teman-teman sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing ya untuk pengolahan datanya ya, untuk menampilkan datanya gitu. Nah, oke. Jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Untuk pembahasan data preparation nanti berikutnya kita akan mencoba fitur engineering gitu ya. Oh ya, ada yang kurang satu tadi yaitu untuk mencari data kosong ya, missing value sama duplicate ternyata datanya udah ada semua ya. Namun data duplicate kan kosong ya karena mungkin datanya terlalu sedikit ya 66. Ya, tapi kalau teman-teman punya data yang banyak ya mungkin akan ketemu tuh data yang duplikat ya. Nanti terserah ya data duplikatnya mau dihapus seperti ini misalkan pakai drop duplicate ya atau dibiarkan pun boleh silahkan. Nah, terus untuk mencari missing value ya data yang kosong seperti ini tadi ya. Kalau kita mencari missing value-nya yang di movie data ya, movies data itu kayaknya ada cukup banyak kayaknya ya. Ada 33 ya paste-nya. Mungkin nggak masuk ke MCU ya, jadi nggak masuk ke PES ya. Itu silakan nanti bisa diisi, misalkan isinya default ya ataupun apa juga bisa silakan ya masing-masing lah ya. Mau diisi gimana gitu. Oke, jadi seperti itu teman-teman untuk video kali ini. Semoga ilmunya bermanfaat dan belajarnya tetap semangat ya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Nanti kita membahas tentang fitur engineering ya. Jadi disiapkan ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.